Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baik, saya Wina Putri Nabila. Saya Dian Rahmayani. Saya Muhammad Khairul Azhar. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai problematika kemiskinan di Indonesia. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Destian Effendi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semua yang sudah menonton tayangan materi ini. Untuk mempersingkat waktu, kami akan melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Wina Putri Nabila. Nah, kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Kemiskinan juga telah menjadi masalah yang kronik karena berkaitan dengan jurang pemisah dan pengangguran. Di sebagian besar negara berkembang layaknya Indonesia, hal semacam ini merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk dibicarakan dan dicarikan penyelesaiannya. Meskipun masalah kemiskinan bukan hanya milik masyarakat negara yang sedang berkembang. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban serta merupakan permasalahan yang harus bisa ditanggulangi. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan. Selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Pada slide ini terdapat grafik di mana grafik tersebut menunjukkan profil kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2017 dan bulan Maret 2018. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di negara Indonesia mencapai 25,9 juta orang atau 9,82%, berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2017 sebesar 7,26%, sedangkan pada bulan Maret turun menjadi 7,02%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada bulan September 2017 itu sebesar 13,47%. Pada bulan Maret 2018, itu turun menjadi 13,20%. Selama periode bulan September 2017 hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang. Sedangkan pada bulan September 2017 itu turun menjadi 10,14 juta orang. Sementara di daerah perdesaan turun menjadi 505.000 orang. Dan pada bulan September 2017 menjadi 15,81 juta orang. Kita masuk ke pembahasan. Rekan-rekan semua sudah pada tahu belum apa pengertian dari kemiskinan? Baik, kata kemiskinan berasal dari suku kata, yaitu miskin, yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang secara etimologi artinya itu susah atau suatu keadaan, serba kekurangan dalam hal material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
kata miskin itu diartikan sebagai tidak berharta benda atau serta kekurangan atau berpenghasilan rendah. Secara umum, kemiskinan itu adalah suatu keadaan atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, maupun kesehatan. Nah, kemiskinan itu juga dapat disebabkan karena kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, kemiskinan berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan untuk mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Pada konsep teorinya, kemiskinan secara ekonomi dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi yang menjadi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang martabat. Pada konsep kemiskinan, pada umumnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia melanda penduduk yang tinggal di pedesaan. Salah satunya salah satu golongan miskin di pedesaan yaitu mereka termasuk dalam kategori petani kecil yang tinggal di daerah terisolir dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang menguntungkan. Kemiskinan merupakan masalah yang dapat dipengaruhi dari berbagai faktor yang berkaitan, yaitu seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, ciri-ciri kemiskinan yang akan dibacakan oleh Dian. Dian, suaranya Dian. Ciri-ciri kemiskinan. Yang pertama, pada umumnya mereka tidak memiliki produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan sangat terbatas. 2. Pada umumnya, pendapatan yang diperoleh mereka tidak cukup untuk memperoleh tanah, garapan, maupun modal usaha. 3. Tingkat pendidikan mereka pada umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar atau SD, dikarenakan waktu mereka habis tersita untuk mencari nafkah, sehingga tidak memiliki waktu untuk belajar. Begitupun dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orang tuanya. Yang keempat, kebanyakan dari mereka tinggal di desa sebagai pekerja bebas dan berusaha melakukan apa saja dengan upah yang rendah, sehingga membuat mereka selalu hidup dalam kemiskinan. Kelima, banyak di antara mereka yang masih berusia muda hidup di kota dan tidak mempunyai keterampilan maupun pendidikan. Bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan natural adalah kemiskinan
adalah juga kemiskinan alamiah merupakan keadaan miskin karena pada awalnya memang sudah miskin. Daerah yang biasanya mengalami kemiskinan natural adalah daerah-daerah yang terisolir jauh dari sumber daya yang ada. Contohnya, masyarakat yang mengalami kemiskinan natural yaitu masyarakat yang tinggal di puncak gunung yang jauh dari pemukiman warga, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini merupakan kemiskinan yang disebabkan karena adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat sehingga membuat mereka tetap pada kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap sistem ataupun tatanan sosial yang tidak adil sehingga mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri dari kemiskinan. Menurut jenisnya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya atau mampu pada suatu daerah tertentu bisa jadi yang termiskin di daerah lainnya. Dua, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diderita seseorang atau keluarga apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang perlu untuk bisa hidup dan bekerja. Apa penyebab dari kemiskinan? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan kepada Khairul. Kepada Khairul dipersilakan. Penyebab kemiskinan ada 4, yaitu 1. Individual explanation adalah kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang tersebut. Karakteristik yang dimaksud ialah malas dan kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. 2. Familial explanation yaitu memaksimalkan lebih disebabkan oleh faktor keturunan, tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia ke dalam kemiskinan. Akibatnya, ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Demikian secara terus-menerus dan turun-temurun. 3. Substructural explanation, yaitu kemiskinan dapat menyebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdi kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan berakibat pada kemiskinan. 4. Kemiskinan struktural explanation yaitu kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah, dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan hak terbatas.
Selanjutnya, apakah Indonesia termasuk negara miskin? Indonesia sekarang ini tercatat menempati urutan ke-68 negara termiskin di dunia. Itu menimbulkan bahwa Indonesia harus lebih meningkatkan kualitas masyarakatnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia cukup tertinggal jauh. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah cukup berkembang dalam perekonomian dan angka kemiskinan dapat menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia ada 3. Yang pertama, kebijakan upah minimum adalah gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an. Bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 2. Pengangguran. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. 3. Pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi akibat mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Baiklah, kesimpulannya akan saya kasih ke moderator. Baiklah, terima kasih Khairul. Kesimpulan saya akan membacakan. Dari kesimpulan materi kami yaitu kemiskinan secara ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupannya sendiri. Sebagian besar masyarakat yang mengalami kemiskinan karena kurangnya peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan persaingan kehidupan yang semakin tinggi. Di Indonesia khususnya masih tinggi tingkat pengangguran, yang berarti masih tinggi tingkat kemiskinan. Selain itu, kebijakan upah minimum kepada pekerja dapat menyebabkan pekerja selalu ada di dalam lingkup kemiskinan karena tidak ada peningkatan upah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan yang sedang menonton dapat bermanfaat dari materi-materi kami yang kami sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.